Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri tentang doa yang berkuasa, doa yang mengubahkan, doa yang dijawab oleh Tuhan. Kita akan terus belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang doa saudara, dengan kerinduan melalui renungan-renungan firman Tuhan tentang doa yang sudah kita renungkan dalam beberapa video sebelumnya dan juga di dalam video ini. Saudara semakin memahami tentang doa yang benar, doa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan saya rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Dan kemudian saya rindu saudara akan menyaksikan bagaimana doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara ketika saudara mengalami jawaban doa, supaya ketika anak-anak Tuhan yang lain membaca kesaksian saudara, iman mereka juga dikuatkan, dan mereka juga akan rindu berdoa, dan mereka juga akan mengalami jawaban doa dalam hidup mereka. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang doa di malam hari ini, adalah dari Zakaria pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, supaya kita menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan supaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Zakaria pasal 10 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan membawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran.
Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda dan akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membuat mereka kembali sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersukacita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Aku akan membuat mereka kembali dari tanah Mesir, dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke tanah Libanon, sehingga tidak ada tempat bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana firman Tuhan menegaskan kepada umat-umatnya supaya umat-umatnya meminta, memohon, dan berseru kepada Dia. Karena dijelaskan bahwa ada yang akan Dia kerjakan, ada tindakan, ada hal yang akan Tuhan kerjakan ketika umat-umatnya berseru kepada Dia. Demikian hari ini saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini, saudara, untuk kita memahami apa yang akan Tuhan lakukan jika kita berseru kepada Dia. Dan di dalam konteks ini, saudara, umat Tuhan diajak berseru kepada Dia dalam situasi yang mereka alami, dalam kesulitan, dalam penderitaan yang mereka alami. Tuhan mau mereka datang berseru memohon kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 1, saudara, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Dari ayat 1 ini, saudara, ditegaskan kepada umat Tuhan supaya mereka berseru kepada Dia, karena dikatakan mintalah. Dan hal yang menjadi contoh dibuat di sini supaya mereka meminta hujan, karena dikatakan bahwa Ialah yang membuat awan, yang membawa hujan deras. Hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Artinya, saudara, firman Tuhan mau menegaskan dari ayat ini bahwa segala kuasa ada pada Tuhan. Bayangkan firman-Nya ini menegaskan bahwa Tuhanlah yang membuat awan-awan. Dia yang mengatur semuanya. Dia yang membuat hujan lebat. Dia yang membawa hujan deras.
Allah yang memberikan itu, saudara. Bahkan rumput, tumbuh-tumbuhan di padang pun Dia yang memberikan kepada setiap orang. Jadi saudara, Allah menegaskan bahwa supaya umat-umatnya datang berseru kepada Dia. Lalu kemudian Dia menegaskan kepada umatnya kenapa mereka harus berseru. Karena semuanya ada di bawah kendali Tuhan. Semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Semuanya ada di bawah otoritas Tuhan. Bahkan dikatakan di sini minta hujan karena Dialah yang menciptakan awan, Dialah yang membawa hujan deras. Itu yang dibuat menjadi contoh di sini, saudara. Kalau diminta hujan, maka ketahuilah Dialah yang membuat awan-awan yang mendatangkan hujan. Artinya semuanya ada dalam kuasanya. Dia yang membuat, Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur, Dia yang menguasai, Dia yang berkuasa atas semuanya. Sebagai aplikasinya dalam hidup kita, saudara, hari ini firman Allah berkata kepada setiap saudara supaya saudara hidup dalam doa. Kenapa, saudara? Karena Tuhan berkata semuanya ada dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Adakah saat ini beban saudara berat? Adakah saat ini kesulitan saudara rumit? Adakah saat ini masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, atau hal-hal yang lain yang sedang saudara alami? Dalam semuanya itu saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa berdoalah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena semuanya ada dalam otoritasnya dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saat ini mungkin saudara sedang memikul beban yang sangat berat. Berserulah ketika saudara memikul beban saudara, berserulah kepada Dia. Karena Dia Allah yang menciptakan awan di langit. Dan Dia Allah yang menciptakan itu, dan Dia berkata mintalah hujan. Kepada umatnya Dia berkata mintalah hujan. Ketika umatnya meminta hujan, Dia ciptakan awan dan hujan pun turun. Bayangkan gambaran itu, saudara, bahwa kalau awan pun Dia yang ciptakan, yang itu membuat hujan turun ketika umatnya berseru untuk minta hujan turun. Maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah yang berkuasa, Dia sanggup mengatur supaya apa yang saudara rindukan, apa yang saudara butuhkan, itu bisa terwujud, itu bisa terjadi karena semuanya ada dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Bahkan hal yang lebih dari apa yang saudara pikirkan pun Allah sanggup untuk melakukannya. Saudara, ketika membahas kebenaran firman Tuhan ini, saya teringat satu kali istri saya waktu dia sakit pada waktu itu, saudara. Dia sakit parah, lalu kemudian kami harus berobat ke rumah sakit, lalu berobat selama 6 bulan karena masalah paru-paru. Dan saya mengingat sekali, saudara, setiap kali kami berobat, maka kami akan pergi ke dokter, dan dokter spesialis ini akan membuat racikan obat untuk 1 bulan, baik itu obat suntik, baik itu untuk obat dimakan. Lalu kemudian ketika kami bawa racikan obat ini ke apotik, maka seingat saya uang keluar yang harus kami keluarkan waktu itu antara 1 sampai 2 juta setiap bulan. Dan itu merupakan jumlah yang sangat besar bagi saya, saudara. Apalagi pada waktu itu saya masih merintis, dan kemudian jemaat yang dilayani itu masih ada beberapa orang, hitungan belasan orang, tidak sampai 20 orang. Lalu kemudian semuanya adalah rata-rata anak sekolah, 1-2 yang orang tua. Bayangkan, saudara, saya melayani anak sekolah, dan kemudian saya ada melayani di sebuah gereja di mana organisasi gereja kami tidak menggaji kami. Aturan di organisasi kami, silakan merintis, lalu kemudian kembangkan pelayanan itu dan hiduplah dari pelayanan itu. Dan waktu itu, saudara, saya masih merintis, lalu kemudian setiap bulan saya butuh untuk pembelian obat saja antara 1 sampai 2 juta setiap bulan. Saya tidak punya gaji dan saya mengharapkan dari jemaat, dan pada waktu itu hanya cukup untuk makan. Kalau dari pelayanan hanya cukup untuk makan. Kalau dilihat dari setiap minggunya, saudara, bahkan kadang kurang.
Untuk makan pun digunakan kurang persembahan itu, saudara. Tapi yang luar biasa, saudara, sering kali mujizat terjadi. Setiap kali kami butuh, mujizat terjadi. Setiap kali kami butuh, mujizat terjadi. Salah satu contoh misalnya, pada waktu itu hari Minggu dan besoknya hari Senin kami harus pergi ke Medan, ke kota untuk berobat, untuk pergi ke dokter spesialis, dan kemudian dia akan memberikan lagi racikan obat dan kami akan bawa ke apotik, dan di sana akan dibutuhkan 1-2 juta. Jadi waktu itu, saudara, ada keadaan yang sangat sulit. Dan kemudian satu kali uang tidak ada, dan itu sudah hari Minggu. Lalu kemudian hari Seninnya obat sudah habis, sedangkan penyakit itu nggak boleh berhenti di tengah jalan. Artinya harus lanjut terus. Kalau sempat berhenti di tengah jalan, harus diulang lagi dari awal. Itu menurut keterangan dokter. Dan waktu itu sudah hari Minggu, kami tidak pegang uang pada waktu itu, saudara. Dan kami sudah berbincang bagaimana nanti hari Senin. Nah, kemudian kami beribadah, dan selesai beribadah, saya kemudian pergi melayani, ada satu kegiatan yang lain lagi, saya melayani di sana. Lalu kemudian istri saya tinggal di rumah. Biasanya ya, istri saya kalau sudah selesai ibadah, dia hitung persembahan. Dan pada hari itu betapa kagetnya dia, saudara, di mana ketika dia menghitung persembahan ada satu amplop di dalamnya. Dan di dalam amplop itu berisi uang yang lebih dari yang kami butuhkan untuk berobat. Sampai-sampai karena terkejutnya istri saya, saudara, karena tidak pernah dia mengalami seperti itu. Sampai-sampai dia tidak percaya kalau itu persembahan dari jemaat. Dan kemudian, saudara, dia kembalikan lagi ke tempat persembahan. Dan dia berkata dia tunggu, mana tahu nanti ada yang datang. Karena mana tahu tadi silap mereka mengambil persembahan. Jangan-jangan amplop kepada yang lain, tetapi masuk ke situ. Jangan-jangan salah, jangan-jangan sebentar lagi mereka datang, sehingga dia tidak ambil, dia taruh lagi di kantong persembahan itu, saudara. Dan ketika saya datang selesai pelayanan kedua, saya datang ke rumah, lalu kemudian dia ceritakan tentang persembahan itu. Lalu kemudian saya berkata, ya, ini mujizat yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, karena besok kita harus berobat. Dan istri saya, dia menangis, saudara. Dia menangis dan saya pun ikut menangis. Karena Allahku luar biasa. Allahku ajaib. Dia tahu apa yang kubutuhkan. Dia tahu pada waktu itu istri saya sedang sakit parah, lalu kemudian kami harus pergi ke spesialis tiap bulan. Dan kami harus sediakan uang sekitar 1-2 juta untuk segala kebutuhan dan pembelian obat. Dan besok dibutuhkan hari Minggu itu, saudara. Senin dibutuhkan, hari Minggu itu Tuhan sediakan dengan cara yang ajaib. Tidak pernah sebelumnya istri saya melihat dan mengalami itu. Dan pada waktu itu Tuhan nyatakan mujizat. Ajaib Tuhan. Lalu kemudian, saudara, itu tiap bulan kami membutuhkan. Satu kali saya ada di satu tempat, saya mengajar di situ, saudara, mengajar di sekolah kitab. Lalu kemudian selesai mengajar, saya pergi ke tempat saya, ke kamar saya menginap. Dan kemudian ketika saya ada di kamar itu, ada ketokan di pintu. Dan kemudian ketika saya buka pintu, seorang hamba Tuhan menyalami saya. Dan kemudian di dalam salaman itu, saudara, ada amplop. Dan singkat cerita, saya berterima kasih, dan akhirnya dia ceritakan bahwa ini sedikit untuk perobatan, karena dia tahu istri saya sedang sakit. Lalu kemudian ketika saya buka kembali, saudara, persis seperti yang kami butuhkan. Padahal tidak ada orang yang tahu berapa besar yang kami butuhkan. Ajaib, sekali lagi ajaib Tuhan. Allah kita itu ajaib. Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Lebih dari apa yang saudara pikirkan. Dia sanggup melakukan itu.
Yang menjadi bagian kita adalah mintalah. Itu yang dikatakan di ayat 1 itu, saudara. Mintalah. Minta hujan, maka dia akan memberi hujan, karena dia yang menciptakan awan-awan yang mendatangkan hujan. Hari ini pun saya mau berkata kepada saudara, bahwa kalau saudara meminta kepada Tuhan, Dia Allah yang sanggup mewujudkan permohonan saudara lebih dari apa yang saudara minta, lebih dari apa yang saudara mohonkan di hadapan Tuhan. Allah kita berkuasa, Allah kita sanggup untuk mewujudkan. Selain Allah menegaskan bahwa Dia berkuasa, saudara, kemudian di ayat 6 juga di sana dikatakan, Aku akan membuat kuat kaum Yehuda. Di sini ditegaskan, saudara, dalam proses yang mereka alami, dalam situasi yang mereka alami, Tuhan berkata di ayat 1, mintalah. Lalu kemudian di ayat 6 Dia berkata, aku akan membuat kuat kaum Yehuda. Ketika umatnya berseru kepada Dia dalam kesulitan mereka, dalam penderitaan mereka, dalam kesusahan mereka, Tuhan menegaskan bahwa aku akan membuat mereka kuat. Terkadang, saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, seringkali Tuhan mengizinkan satu proses, dan tidak dengan seketika Dia menjawab kita. Artinya ada proses yang harus kita lalui, ada proses yang harus kita hadapi. Dan di dalam proses yang kita jalani itu, firman Allah menegaskan bahwa aku akan membuat kuat mereka. Artinya Dia akan menguatkan kita menjalani prosesnya, sehingga kita diproses menjadi pribadi yang lebih baik, iman kita lebih kuat, karakter kita diproses menjadi lebih baik. Dia sertai kita dalam proses itu, dan kemudian Dia kuatkan kita di dalam proses itu. Itu sebabnya, saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, serahkan hidup saudara kepada Tuhan, maka saudara akan sanggup menanggung segala perkara. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, saudara akan sanggup menanggung segala perkara, saudara, karena Dia yang memberi kita kekuatan. Mungkin saudara berkata, pendeta, hari ini hidupku begitu berat, hidupku begitu sulit, masalah yang ku alami begitu berat. Saudara, di dalam komentar video ini, di video-video di channel ini, seringkali saya membaca umat-umat Tuhan berkata, pendeta, bebanku berat, aku hampir putus asa. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah putus asa. Ketika saudara berseru dan berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menguatkan saudara untuk menjalani segala situasi, segala perkara, segala kesulitan yang saudara alami. Tuhan akan menguatkan saudara. Dan kemudian sampai pada waktunya Dia akan melakukan mujizat, dan Dia Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan yang menguatkan saudara dalam segala proses yang saudara harus jalani, sampai tiba waktunya saudara akan mengalami mujizat. Tuhanlah kekuatan saudara saat saudara sakit. Tuhanlah kekuatan saudara saat bebanmu berat. Tuhan akan menguatkan saudara. Yang menjadi bagianmu adalah berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, maka Dia akan menyatakan mujizatnya. Dia akan menyatakan pertolongannya yang dahsyat atas kehidupan saudara. Kemudian, saudara, Dia juga menegaskan bahwa aku akan membuat kaum Yehuda kuat, dan aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Hal berikutnya yang Dia tegaskan kepada umatnya yang meminta, memohon, yang berseru kepada Dia adalah, Dia berkata, aku akan menyelamatkan mereka. Di mana pada waktu itu mereka ada dalam satu kondisi, satu keadaan. Mereka sedang mengalami penjajahan, mereka sedang mengalami penawanan. Mereka butuh keselamatan, mereka butuh pembebasan. Dan Tuhan menegaskan, aku akan menyelamatkan mereka. Dengar saudara,
Apapun situasi yang kita alami hari ini, Allah menegaskan bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita kalah. Dia tidak akan membiarkan kita hancur, tetapi Dia akan menyelamatkan kita. Itu sebabnya tadi Dia berkata Dia akan menguatkan kita. Dan ketika kita kuat menjalani prosesnya, maka akan tiba waktunya Dia akan menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan umatnya yang berseru kepada Dia. Kalau saat ini saudara sedang mengalami beban berat, Dia akan menguatkan saudara dalam menjalani prosesnya, dan kemudian Dia akan menyelamatkan saudara dari beban berat itu. Artinya Dia akan mengangkat beban saudara dan saudara akan bebas dari beban berat itu. Ketika saudara mengalami masalah keluarga, Dia akan kuatkan saudara menjalani prosesnya, dan ketika tiba waktunya saudara, Dia akan memberi jalan keluar atas masalah saudara, baik masalah keluarga saudara, baik masalah ekonomi saudara, atau masalah apapun yang saudara alami di dalam hidup saudara. Ketika saudara tetap kuat dalam Tuhan dan saudara tetap memohon, meminta kepada Dia, maka Ia akan menyelamatkan saudara. Hari ini saudara, apapun situasinya, apapun keadaannya, teruslah berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menyelamatkan saudara. Teruslah berseru kepada Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya saudara, masih ayat yang ke-6, Dia berkata, aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Dan berikutnya, aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. Tuhan berkata kepada umat-umatnya yang Dia perintahkan untuk berseru kepada Dia, aku akan membawa mereka kembali. Artinya pada waktu itu mereka sedang ada dalam tawanan, dan Tuhan berkata membawa mereka kembali, artinya mereka dipulihkan. Hidup mereka akan dipulihkan karena pada waktu itu mereka ada di tawanan, dan Tuhan mau kembalikan mereka kembali ke bangsanya. Artinya Tuhan akan memulihkan. Tuhan mengerjakan pemulihan, dan alasan Dia mengerjakan pemulihan tersebut adalah saudara, di mana Dia berkata, aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. Tuhan pasti memulihkan setiap kita saudara. Dia memulihkan ekonomi kita, Dia memulihkan kesehatan kita, Dia memulihkan keluarga saudara. Kalau saat ini mungkin keluarga saudara ada dalam masalah, Dia memulihkan segala perkara di dalam kehidupan saudara. Kenapa Dia memulihkan saudara? Karena Dia menyayangi saudara. Dan bagaimana supaya kasih sayangnya menjadi nyata dalam hidup kita? Mintalah dan berserulah kepada Dia. Karena ketika kita meminta berseru kepada Dia, kasih sayang Tuhan akan dinyatakan. Dan ketika kasih sayangnya dinyatakan kepada setiap kita, maka hidup kita akan dipulihkan. Adakah saudara saat ini yang rindu hidup saudara dipulihkan, keluarga saudara dipulihkan, ekonomi saudara dipulihkan, masalah yang sedang saudara hadapi dipulihkan? Adakah saudara merindukan pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan saudara? Saya percaya saat ini setiap kita rindu Tuhan mengerjakan pemulihan. Dalam hal apa saudara rindu dipulihkan oleh Tuhan saat ini? Dalam semuanya itu, percayalah bahwa Tuhan menyayangi saudara, dan Dia pasti akan memulihkan keadaan saudara. Siapapun saudara saat ini, dengar, Tuhan menyayangi saudara dan Dia rindu memulihkan kehidupan saudara. Yang menjadi bagian saya dan saudara hari ini adalah mari meminta terus dan meminta terus kepada Bapa. Dia Bapa yang baik, yang peduli kepada anak-anaknya yang meminta kepada Dia. Dia Bapa yang baik yang akan menyatakan kasih sayangnya bagi anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Dia Bapa yang baik yang akan memulihkan anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Saudara, kalau dalam konteks orang Israel kita bisa melihat bahwa berkali-kali ketika mereka berdoa, Allah pulihkan, Allah pulihkan, Allah pulihkan. Terus Tuhan pulihkan. Dan hari ini pun saudara,
Tuhan pasti akan memulihkan setiap saudara apapun keadaan saudara. Hanya masalahnya pada waktu itu orang Israel begitu dipulihkan, dia kemudian membelakangi Tuhan. Mereka mengabaikan Tuhan. Tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, mohonlah pemulihan, mintalah pemulihan daripada Tuhan, maka Dia pasti akan memulihkan kehidupan saudara. Dan ketika hidup saudara dipulihkan, harusnya iman saudara makin maju lagi. Iman saudara makin meningkat lagi ketika Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Nah, yang menjadi masalahnya bagi orang Israel adalah pada waktu itu mereka dipulihkan oleh Tuhan. Setelah dipulihkan, hidup mereka nyaman, mereka lupa Tuhan. Itu yang menjadi masalahnya, saudara. Seharusnya ketika Tuhan mengerjakan mujizat, iman kita makin kuat. Kita semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya pada mereka pada waktu itu adalah ketika Tuhan memulihkan mereka, hidup mereka mulai aman, di sanalah malah mereka melupakan Tuhan. Itu pelajaran yang sangat berharga, saudara. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa mohonlah pemulihan daripada Tuhan, dan ketika Tuhan memulihkan saudara, tetaplah berseru, tetaplah berserah kepada Tuhan. Maka kasih sayangnya akan terus dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Dan berikutnya lagi, saudara, yang akan Tuhan kerjakan bagi orang yang meminta kepada Dia, di mana yang pertama, Dia akan menyatakan kuasanya yang tidak terbatas, Dia akan menguatkan, Dia akan membebaskan, dan Dia akan memulihkan kembali. Kemudian berikutnya, saudara, dikatakan di ayat 6 bagian terakhir, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Saudara, dikatakan di sini bahwa keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Artinya apa? Tuhan terima apa adanya. Tuhan terima sepenuhnya. Tuhan menerima sepenuhnya. Tuhan menerima kita apa adanya. Siapapun saudara saat ini, bagaimanapun kondisi dan keadaan saudara, ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menerima saudara apa adanya. Tuhan menyayangi saudara. Dia menyayangi saudara. Dia tidak pernah menolak saudara. Mungkin ada yang berkata, aku tidak layak karena dosaku besar, aku tidak layak karena begini dan begitu. Ada begitu banyak orang yang konseling kepada saya, saudara. Mereka merasa tidak layak. Itu tipuan iblis. Yang benar di sini adalah bahwa ketika umatnya meminta kepada Dia, maka Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak menolak mereka. Tuhan tidak menolak. Demikian juga setiap kita hari ini, saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi kehidupan saudara, maka datanglah meminta, datanglah berseru dan berseru kepada Dia, karena Dia tidak akan pernah menolak saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi latar belakang kehidupan saudara, Tuhan tidak pernah menolak saudara. Dia berkata, sejauh timur dari barat, demikian Dia membuang dosa kita. Saudara, mari terus berseru kepada Tuhan, karena Dia Allah yang tidak akan menolak saudara. Lalu kemudian selanjutnya Dia juga berkata bahwa, dan masih ayat yang ke-6 bagian terakhir, saudara, dan aku akan menjawab. Saudara, ketika umat-umatnya berseru kepada Dia, firman Allah menegaskan bahwa Dia akan menjawab. Tuhan akan menjawab. Ketika kita berseru kepada Dia, Bapa yang baik, Dia menjawab kita. Firman-Nya berkata, kalau kamu Bapa yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Allah menegaskan bahwa Dia tahu yang terbaik bagi kita, Dia pikirkan yang terbaik bagi kita, dan Dia beri serta kerjakan yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya percaya, saudara,
bahwa Allah peduli, Allah bekerja, dan Allah bertindak di dalam kehidupan kita. Percaya saja saudara, Dia pasti akan menjawab saudara. Teruslah berseru kepada Dia, teruslah memohon kepada Dia. Saya percaya saat ini firman Tuhan ini memberkati setiap saudara, di mana hari ini kembali firman Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus meminta dan memohon kepada Dia dalam segala situasi kehidupan kita. Apapun keadaannya, maka mintalah terus, berserulah terus kepada Tuhan. Apapun situasinya, mintalah terus dan berserulah terus kepada Tuhan. Ketika saudara minta terus, Allah menegaskan bahwa mintalah hujan, maka kamu akan diberi hujan lebat. Karena Allah yang menciptakan awan-awan. Artinya dari kalimat firman Tuhan ini Allah menegaskan bahwa apapun yang engkau minta semuanya itu ada di bawah kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup mengerjakan mujizatnya. Tidak ada yang mustahil. Apapun masalah saudara, apapun situasi kehidupan saudara saat ini, berserulah terus kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan saudara. Dan mungkin hari ini saudara berkata, begitu berat beban yang sedang kupikul, begitu sulit hidupku saat ini. Aku hampir putus asa. Dengar saudara, berserulah kepada Tuhan, karena saat saudara berseru memohon kepada Dia, sekalipun terkadang Dia izinkan memproses kehidupan kita, mujizat tidak langsung terjadi, Dia izinkan kita diproses. Tapi dengar, dalam proses itu pun Dia akan memberi kita kekuatan untuk menjalani proses yang harus kita jalani. Itu sebabnya berserulah terus kepada Dia. Dia akan kuatkan kita dalam segala proses yang kita alami, saudara. Lalu kemudian Dia akan menyelamatkan kita, menyelamatkan umat-umatnya yang terus menerus berseru kepada Dia. Dan Dia juga akan menerima umatnya apa adanya. Yang berseru kepada Dia, Tuhan terima apa adanya. Tuhan terima tanpa syarat. Dengar saudara, hari ini siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan menerima saudara. Tidak ada yang tidak layak ketika kita datang kepada Dia dengan segenap hati kita. Tidak ada yang tidak layak ketika kita datang kepada Dia dengan penuh ketulusan. Dia Allah yang akan mempedulikan kita. Dia Allah yang akan menerima kita apa adanya. Lalu kemudian juga ditegaskan saudara bahwa Dia akan memulihkan. Karena kepada umatnya Dia berkata, aku akan membawa engkau kembali. Artinya Dia akan memulihkan mereka kembali. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap iman saudara. Di mana Allah berkata, mintalah. Dan Dia akan menjawab dengan dahsyatnya. Dia akan menyatakan mujizatnya dengan dahsyatnya dalam kehidupan saudara. Dalam doa-doa saudara ketika saudara memohon, meminta kepada Dia seturut firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Mari alami janji-janji firman Tuhan, di mana Dia akan melakukan mujizat sesuai dengan kuasa-Nya yang dahsyat dan ajaib. Berserulah kepada Tuhan. Terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat perkara besar terjadi dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Supaya firman Tuhan ini benar-benar meneguhkan saudara, benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran saudara, benar-benar berbuah di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini.
Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamahlah anak-anak-Mu ini Tuhan, berkati mereka. Dan ajarlah mereka untuk meminta, untuk memohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu ini, supaya dalam segala apapun yang mereka alami, mereka datang memohon kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Ajar mereka meminta, memohon kepadamu. Ajar mereka sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Engkau menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kuatkan mereka melalui segala proses yang harus mereka hadapi. Kuatkan mereka Tuhan. Dan kiranya Engkau memulihkan kehidupan mereka. Segala sesuatu yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang memulihkan hidup mereka. Engkau mengubahkan hidup mereka. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan ubahkan kehidupan mereka. Dan Engkau Allah yang menerima umat-umat-Mu apa adanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu ini. Lawat mereka semua Tuhan. Ajar mereka untuk berharap sungguh kepada Tuhan. Ajar mereka memohon kepada Tuhan. Dan kiranya Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu perkara besar, kami rindu mujizat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kehidupan semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Jamah dan lawat kami ya Tuhan. Ajar kami bersepakat memohon, meminta di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kiranya mengerjakan mujizat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Dan kami juga bersyukur buat kesempatan ini kami bisa saling menguatkan dan saling menopang dalam doa. Kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya.
Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa.
Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya.
dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu,
sehingga anak-anakmu berhasil, sehingga anak-anakmu beruntung, sehingga anak-anakmu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anakmu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan namamu, menjadi berkat bagi pekerjaanmu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi mereka. Anak-anakmu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anakmu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anakmu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anakmu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anakmu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anakmu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anakmu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar
mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka
Berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.